Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya. Terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita ST MN selaku dosen kristalografi dan mineralogi. Baik, langsung saja. Definisi kristal. Kristal adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Polihedral berarti mempunyai banyak bidang-bidang datar. Kristal berbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair gas menjadi zat padat. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi. Euhedral mempunyai bentuk bidang batas yang jelas. Subhedral mempunyai bentuk bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak jelas. Anhedral tidak mempunyai bentuk bidang batas yang jelas. Karakteristik kenampakan luar kristal dibagi atas 6 bagian. Permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut, sudut interfasial, bentuk kristal, sifat kristal. Permukaan kristal. Kristal dibatasi oleh satu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom di dalam kristal dan biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik kisi-kisi atau ion. Permukaan kristal ada 2 jenis, sama dan tidak sama. Bagian tepi sudut. Bagian tepi dan sudut. Bagian tepi dibentuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal. Bagian sudut dibentuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal. Sudut interfasial. Sudut yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara 2 muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub. Sudut ini lebih mudah diukur menggunakan goniometer. Di sini juga dijelaskan dari fisikawan dan ilmuwan Nicola Steno tahun 1669. Seorang fisikawan dan ilmuwan menemukan bahwa besar sudut dari kristal yang mempunyai bentuk yang sama dengan menghiraukan ukuran dan bentuk ketika diukur pada temperatur yang sama. Jadi ketika kristal tumbuh pada kondisi yang ideal atau tidak, nilai sudut interfasial pada beberapa bentuk kristal dari jenis mineral yang sama akan bernilai sama. Sehingga teori ini disebut hukum Steno, konstanta nilai sudut interfasial. Bentuk kristal. Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristal. Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya. Ada 2 jenis bentuk kristal, bentuk sederhana dan kombinasi. Bentuk tertutup. Bentuk sederhana dalam bentuk tertutup. Bentuk terbuka, bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi. Kemudian kita lanjut untuk mendeskripsikan kristal isometrik kelas heksatahedral. Di sini kita sudah memiliki alat peraganya. Bentuk kristalnya oktahedron. Unsur simetri dari sumbu C. Kita mencari kenampakan yang sama, diputar 360 derajat. 0 1 2. Jadi kita tulis 3A2 bagian pertama. Bagian kedua kita mencari sudut. Karena sudutnya mengenai sumbu, jadi kita kosongkan saja. Bagian ketiga kita mencari diagonalnya. Karena diagonalnya bukan sisi,
dia mengenai bidang, bukan sisi. Jadi kita kosongkan saja. Mirrornya 5, dari depan 1, 2 samping, 3 mendatar, 4, 5. Kita lanjut ke kelas simetri. Untuk kelas simetri dari klasifikasi Hermann Maguin, bagian pertama kita beri nilai 2/m, bagian kedua 3/, bagian ketiga 2m. Kita lanjut ke klasifikasi Schoenflies. Bagian pertama sumbu kita notasikan dengan T, karena sumbu T bernilai 2 bagian. Kedua kita notasikan dengan H karena memiliki ujung simetri horizontal dan vertikal. Jadi kita tulis di SC-nya TH. Indeks Millernya 1, 1 garis 1, 1 garis 01, 011. Untuk proyeksi stereografnya, karena sumbu C bernilai 2, maka kita gambar berbentuk oval seperti berikut ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.